Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara, Abangda Azari A.M. Sinik. Assalamualaikum Abangda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita malam ini Abangda, ya kita ketahuilah terus terangnya banyak gonjang ganjing tentang Medan Abangda, di mana kekuasaan itu adalah untuk membangun peradaban sesuai amanah konstitusi. Gapura diruntuhkan, Ya. ornamen banyak, ya, heritage banyak katanya mau diperbaiki. Apa benar ini? Gimana pendapat Abangda? Kalau Medan ini banyak ketawa-ketawa saja sudah sekarang ini. Yang jelasnya banyak lucu-lucu yang diutarakan oleh penyelenggara kota ini. Ya. Medan merupakan kota peradaban, yaitu kota peradaban budaya Melayu Delhi. Medan dijuluki kota Melayu Delhi. Itu jelas. Kalau sudah kota Melayu Delhi, berarti identitasnya itu adalah Melayu. Peradaban itu adalah Melayu, mutlak. Ya. Tidak bisa dirubah-rubah. Nah, itu tadi saya bilang seperti sudah amanah konstitusi itu. Ya. Jadi kalau ada yang merubahnya, itu merupakan penjajahan peradaban. Ya. Padahal saya aja Bang ya. Saya itu asli orang Pendeling Bang. Marga Nasution. Ya. Saya kemari aja nggak pakai marga, hilangkan marga itu Bang. Saya itu tetap menghormati tanah Delhi itu Bang. Ya. Nah, itulah. Jadi itu tadi, masyarakat Delhi ini kan masyarakatnya hatinya cukup langgang begitu. Siapa saja datang silakan. Silakan. Nah, silakan datang. Menjadi bertinggal tempat tinggal di sini, berusaha di sini silakan. Tapi jangan pula digusur peradabannya. Nah, kalau kita lihat belakangan ini, perjalanan kota Medan dari mulai dulu, ya, jelas sejarah mengatakan itu sejak berdirinya Kesultanan Delhi dimulai dari dengan Panglima yang digelar Panglima Bocah Pahlawan, yaitu yang bernama Muhammad Akbar Hamid. Itu dari Aceh yang diberi kekuasaan untuk memimpin masyarakat di tanah Delhi ini dan menyatukan puak-puak yang di sini. Ya. Jadi jelas di kota Medan ini warga tempatan itu cuma dua, Melayu sama Karo. Ya. Di luar itu pendatang. Nah sekarang Maunya tahu diri pendatangnya ini jadi sekarang malah terbalik. Pemilik rumah dijadikan pendatang, Ya. disejajarkan dengan pendatang. Jadi kita siapa pemiliknya? Nah ini yang kejadian. Kemarin ada perwal yang diterbitkan. Ya. Bahwasanya masyarakat Delhi itu adalah masyarakat bagian masyarakat pendatang. Padahal mereka adalah penduduk asli di sini. Ya. Ya, penduduk asli di sini cuma dua, Melayu sama Karo. Nggak ada lagi. Yang lainnya, Nias pendatang, Mendeleng pendatang, Simalungun pendatang, ya kan? Apalagi Minang pendatang, Jawa pendatang. Jawa pendatangnya pada saat terjadi beli kontrak. Ya. Tapi biar tahu juga kita semuanya, sebelum etnis-etnis ini datang di kota Medan, sudah ada dulu sebelumnya, yaitu masyarakat pendatang lainnya, yaitu Cina, Arab, India, dengan suku bermacamnya, Tamil, ini. Itu 800 tahun yang lalu, 900 tahun yang lalu, udah ada mereka di sini. Buktinya mana? Ada situs kota Cina. Di Belawan itu. Di Belawan. Ya. Nah, tidak ada situs kota Nias ini, nggak ada. Ya. Minang nggak ada. Ya. Mendeleng nggak ada. Toba lagi. Ya. Nah ini kan semua masyarakat pendatang. Kok mereka ini dijadikan
kan masyarakat tempatan, masyarakat asli. Terbalik jadinya. Nah ini yang menjadi permasalahan. Kepala dinasnya apa wali kotanya? Nah, jadi pertanyaan. Yang jelasnya kepala dinas atau OPD yang menetapkan ini nggak paham sejarah. Wali kota sebelumnya, yaitu zaman Pak Batiar Jafar, telah membangun identitas kota ini. Iya. Karena kota itu dijuluki kota Melayu Delhi, maka ditunjukkan identitasnya. Dibangunlah ornamen Melayu asli, ya, yang berada di pintu batas kota ini. Begitu kita masuk kota ini jelas, oh ini kota Delhi, kota New Delhi. Masuk dari Tanjung Merawak, oh jelas ini kota New Delhi. Masuk dari Karo, oh ini jelas, kota New Delhi. Masuk dari mana? Dari Binjai, jelas ini kota New Delhi. Sekarang, nah itulah yang diruntuhkan. Diruntuhkan. Mau diperbaiki. Katanya mau diperbaiki, mau dibagusi tapi. Nah yang paling lucu Pak Yaman, di dalam programnya itu penataan gapura batas kota. Oh iya, yang saya dengar lagi, saya dengar katanya diruntuhkan itu anggarannya, biaya masuk anggaran Dari rakyat. rakyat. Ya. Jadi rakyat Delhi, ya rakyat Sumatera Kota Medan ini membayar pajak, ya didistribusikan oleh melalui APBD untuk membangun, malah untuk membangun, meruntuhkan. Nah itulah macam Apa? Kan aneh. itu lagi. Jadi itu yang kejadiannya. Ornamen Melayu yang ada di pintu masuk tadi ini diruntuhkan dengan pakai uang rakyat. Tahu Pak Ilham berapa anggarannya itu menguntungkannya tuh? Miliar itu. Miliar. Ngeri kan untuk menghancurkan pakai miliar rupiah. Padahal kalimat programnya itu penataan gapura tapal batas Kota Medan. Kalau kalimat penataan itu kan nggak pernah penghancuran. Diperindah aja. Ini yang paling aneh yang kita nggak tahu, nggak paham kita. Kok bisa kalimat penataan malah menghancuri? Nah jelas, kalau kita lihat sini, yang membuat program tidak tahu berbahasa Indonesia, tidak tahu memaknakan kalimat bahasa Indonesia. Nah di sini wali kota harus mencopot wali Indonesia ini. Iya, jangan pandang tak kalau saja. Oh ini Pak ini begini Pak Iqbal copot, tidak. Ini merusak citra wali kota Medan ini. Waktu zaman Pak Batiar Jafar ada itu Ahmad Jipan gitu. Ahmad Jipan. Apa itu? Jadi itulah dia. Kita aneh nengok pembangunan kota ini. Dari mulai ornamen Melayu dihancuri. Dan awal pertama saya ikuti perjalanan kota ini. Pembangunan yang dilaksanakan oleh wali kota Medan saat ini, Pak Bu Bobi. Mulai pertama menghancuri di kota Medan, hilang. Kantor pos. Ya, katanya mau diganti, mau dibangun seperti semula. Entah kapan, walau alam. Mungkin kalau dibangun seperti semula, kenapa itu diruntuhkan itu aja? Iya, dipindah. Kalau memang tak suka dengan lambang Bank Sumut, itu saja dibongkar. Bongkar aja. Tinggal buat apa? Ya Pak, orang Melayu. Kan di tengahnya itu kan memang aslinya itu. Iya. Aslinya itu ada pembuktian aslinya situ. Itu tak pernah dibongkar tuh aslinya bundaran air itu. Itulah titik nol tadi. Kalau mereka suka dengan lambang Bank Sumutnya atau Bank Sumut sudah habis masa kontrak, udah bongkar Bank Sumutnya. Buatlah seperti gambar yang ada atau identik dengan motif yang lama, silakan. Nggak kesalahkan. Ini sekarang titik nol itu sudah menjadi lahan parkir. Baik. Lalu masuk kedua, ada programnya revitalisasi lapangan Merdeka. Itu situs sejarah lapangan Merdeka itu. Sekarang katanya direvitalisasi, tapi jelasnya dihancuri. Nah ini yang paling lucunya. Iya. Kalau direvitalisasi itu kan nggak perlu dikorek lapangan Merdeka. Nah, katanya membuat basement. Karena itu tadinya lapangan Merdeka itu sumber resapannya itu tadi. Itu kan sumber resapan. Dibuat nanti, ya itu tadi
air itu numpang ke situ kan gitu. Jadi itulah akhirnya Kota melihat setelah dua perjalanan ini, Lapang Merdeka sudah dirusak. Pertama titik nol Kota Medan, kedua Lapang Merdeka dirusak. Titik nol Kota Medan itu dihilangkan, Lapang Merdeka dirusak, ya, dihancuri. Sekarang ini kan zamannya era Belanda ini ya, Ya. kolonial. Ya. Gapura ini peradaban asli, ini pun dihancuri oleh penyelenggara kota ini. Ya. Ada 3 sisi yang dihancuri saat ini. Pertama di Jalan Gatot Subroto, kedua di Jalan Jamin Ginting, Ya. ya, apa namanya itu, simpang Pada bulan pada bulan ya. Itu lagi di Jalan Tanjung Berawal. Nah, Gapura itu kalau nggak silap saya ada 5 titik. Gapura Parlemen Melayu itu. Ya. Satu lagi Jalan Imbang Bonjol, yaitu persimpangan Membondos Juanda. Ya, Kolonia. 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 Ya. Ya, jadi kalau orang luar negeri sampai di Kolonia Ya. pada saat itu, tengoknya adalah Melayu, itulah Kota Medan. Ya. Lalu satu lagi di Belawan, pintu tol. Ya. Ya, begitu orang turun dari kapal, dari bangsa mana-mana turun dari kapal dari Pulau masuklah, ya, masuk tol terlihatlah lambang orang Melayu, inilah Kota Medan, tahu dari Kota Medan. Ya. Mudah-mudahan ini tidak dihancuri. Belawan. Ya, Belawan sama di Kolonia. Kolonia. Nah, sampai saat ini masih ada. Tapi yang kita minta yang masih ada ini tolong dirawat, dibenahi, direhabilitasi, diberi indah, atau direvitalisasi dengan baik. Ya. Bukan dihancuri. Ya. Pakai orang rakyat lagi ngancurinya. Asik. Ngancuri pakai orang rakyat, ngancuri orang rakyat. Gak ada yang menaruh semua pekerjaan penyelenggara kota desa ini. Kalau dibilang begini, berelak-elak, nggak berdalil-dalil lah semuanya. Ada aja dalilnya, begini lah. Katanya ini ornamen Melayu akan dibuat secara yang agak lebih baik atau begini. Kalau lebih baik itu kalau hanya ukiran dinding itu apa dibuat? Mana masyarakat tahu? Dan abang sudah lihat rupanya itunya. Sudah ada contoh-contoh sampai ke saya. Contohnya Kabarnya ornamen Melayu itu tidak bentuk ornamen Melayu. Jawa pula. Gunungan Jawa. Aduh, gimana pula? Ini ada kesalahan ini. Yalah, apa itulah penjajahan itu? Penjajahan peradaban. Ya. Yang menjajah bangsa sendiri. Iya, bangsa sendiri penjajahan peradaban. Ya. Jadi artinya gini, ada satu konsep yang kita lihat sekarang ini, negara utuh, bangsa hancur. Ini tentang bangsa itu ya itulah tadi bangsa Melayu, bangsa Batak, bangsa Jawa, bangsa Mendil, bangsa Minang. Kita bagian bangsa dari suatu negara, Indonesia. Ke Indonesia banyak suku etnis ya. Jadi itulah masalahnya. Biar tahu juga kita semua masalah Kota Medan ini. Di Kota Medan ini ada satu kawasan ya seluas 10 hektar itu diberikan oleh Sultan. Ini Kaiman nggak tahu tuh ya. Disitulah mininya Asia, miniatur Asia. Di mana itu? Di mana itu, Bang? Kampung Maras. Kampung Blen. Iya. Di situ ada suku, segala suku ada. Cina ada, Tamil ada, Arab ada, Bengali ada. Iya. Supleng ada, Pakistan ada, semua. ya. Ada masjid, ada gereja, Ya, betul. ada kuil, ya. Nggak pernah bersentuhan ini. Mana ada persentuhan di mereka? Malah mereka nyatu. Itulah Asia Mini Indonesia. Sadar kan? Jadi begitulah wajahnya seorang Sultan Delhi pada saat itu. Diberikannya suatu tempat-tempat yang serak baik kepada masyarakat pendatang. Di sini lagi ada tempat. Ada namanya Kampung Tempel, ada namanya Kampung Mendeling. Iya. Itu kan? Iya. Ada namanya Kampung Jawa. Jadi Sultan saja sudah berpikir jauh ke depan untuk menyatukan Bumi Putra ini dengan bangsa-bangsa lain. Kok malah kita penyelenggara kota ini